Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Aspek Pendukung dalam Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional merupakan inti dari teori dan kebijakan ekonomi makro. Tingkat pendapatan nasional disini memberikan informasi produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, juga sebagai gambaran awal atas masalah-masalah fundamental atau mendasar yang dihadapi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, analisis atas pendapatan nasional sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah pokok yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Data pendapatan nasional membantu para perumus kebijakan atau pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian menuju tercapainya sasaran atau tujuan nasional. Salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur dari pendapatan nasionalnya. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan perekonomian suatu negara, namun cukup representatif dan lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga dapat digunakan untuk membandingkannya dengan negara lain. Dari rincian secara sektoral dan angka pendapatan nasional dapat diterangkan struktur perekonomian negara yang bersangkutan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Kualitas sumber daya manusia atau SDM. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam atau SDA yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kaya, faktor kualitas sumber daya manusia menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi. Masyarakat atau sumber daya manusia negara tersebut memiliki etos kerja yang baik, seperti disiplin, rajin, jujur, tepat waktu, dan lain sebagainya. Masyarakat negara tersebut memiliki tingkat keterampilan yang baik. Sumber daya manusia dari negara tersebut menguasai bidang teknologi serta informasi, contohnya seperti internet, komputer, serta bioteknologi. Potensi sumber daya alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, namun belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik, maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh. Karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik, walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Jumlah modal yang digunakan. Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau sumber daya alam yang tersedia, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat, serta sebaliknya. Apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya.
Biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan negara dengan tujuan penanaman modal oleh investor asing pada umumnya memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Negara tersebut memiliki sumber daya alam yang memadai. Yang kedua itu negara tersebut memiliki keamanan dalam negeri yang terjamin. Yang ketiga, negara tersebut memiliki undang-undang mengenai ketenaga kerjaan yang kondusif. Yang keempat, negara yang menjadi tujuan penanaman modal tersebut lebih disukai apabila memiliki tenaga kerja dengan upah murah. Negara tersebut memiliki pemerintahan yang kuat serta baik atau stabil. Negara tersebut memiliki penegakan hukum yang berjalan dengan lancar. Negara tersebut memiliki birokrasi yang tidak bertele-tele dalam penanaman modal asing. Tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi satu negara dapat mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki teknologi sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Stabilitas keamanan. Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara. Contohnya, apabila sering terjadi kerusuhan, demonstrasi yang disertai kekerasan, terorisme, bahkan peledakan bom akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut. Serta sebaliknya, apabila stabilitas keamanan negara tersebut baik, maka mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasionalnya meningkat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih serta berkualitas, maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Setiap permasalahan politik ekonomi yang ada di Indonesia sangatlah kompleks, di mana setiap aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dinamika politik dalam dan luar negeri. Keadaan geografis serta geologis. Negara dengan letak geografis serta geologis tentu akan memiliki risiko untuk mengalami bencana alam yang kemungkinan besar akan berulang setiap tahunnya. Bencana-bencana alam seperti banjir, gempa bumi, topan, dan tsunami yang terjadi berulang kali akan merusak sarana serta prasarana yang ada pada negara tersebut. Kerusakan tersebut akan berdampak pada berkurangnya pencapaian pendapatan nasional. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara berada pada letak geografis serta geologis yang baik dan jarang tertimpa bencana alam, maka hal tersebut tentu akan sangat menguntungkan, karena tidak akan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam tersebut, serta masyarakatnya dapat hidup dengan tenang tanpa merasa was-was. Hal tersebut akan mengakibatkan pada meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengeluaran melalui dana pendapatan nasional tersebut. Konsumsi, tabungan, serta investasi. Konsumsi adalah pengeluaran terhadap barang serta jasa oleh rumah tangga yang memiliki tujuan konsumsi. Sedangkan investasi merupakan persediaan yang dikuasai oleh beberapa unit yang menghasilkan dan memiliki tujuan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut
seperti menjual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan dengan cara-cara lain. Apabila menengok pada pendekatan pengeluaran khusus untuk perekonomian tertutup serta sederhana, perekonomian yang belum melibatkan hubungan dengan pihak dari luar negeri seperti ekspor serta impor dan belum melibatkan kegiatan pemerintah, maka pendapatan nasional negara tersebut hanya terdiri dari konsumsi serta tabungan. Permintaan serta penawaran agregat. Permintaan agregat adalah daftar dari keseluruhan barang maupun jasa yang memiliki berbagai tingkat harga yang kemudian akan dibeli oleh berbagai macam sektor ekonomi. Sementara ini penawaran agregat memiliki fungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang maupun jasa pada suatu tingkat harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Studi kasus. Bagaimana pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu negara? Jawabannya itu, pendapatan nasional dapat mengukur kemakmuran negara lewat pembangunan ekonomi yang mencirikan perubahan, yaitu selalu memperhatikan kemajuan eptek terjadi perubahan sektor ekonomi ke arah yang lebih baik. Indeks kualitas hidup manusia meningkat, angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.